Halo guys, aduh udah lama banget nih nggak bikin konten ya kan, karena kesibukan dan lain hal gitu kan. Apalagi juga teman-teman ada yang order juga, jadi ngebuat gua jadi jarang bikin konten YouTube nih. Tapi tenang aja teman-teman, kalau ada sesuatu yang menarik pasti gue bikin gitu. Nah sekarang kebetulan ada waktu free, gue bakal bikin videonya. Dan buat kalian yang baru nonton, jangan lupa di subscribe ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke Adobe Illustrator aja dulu. Abis itu kita ke Blender. Abis itu kita kasih dia semenarik mungkin animasinya. Oke, tapi kita basic dulu nih. Oke, let's go. Oke guys, kita udah di Adobe Illustrator. Pertama kita mau bikin teksnya dulu. Oke, setelah itu baru kita ke Blender. Oke, langsung aja yuk. Nah ini kalian pencet aja nih. Ini kan kalian pasti udah pada tahu nih yang nonton cara pakai Adobe Illustrator tuh gimana. Pasti familiar lah, sama-sama kayak Adobe Photoshop. Oke, nah ini kalian klik aja teks di sini. Oke, kalau udah kalian misalkan namanya apa ya, sesuai nama channel gue aja kali ya, Xai. Wah, Xai. Oke, ini kecil banget tapi gue besarin dulu. Nah, miripnya besar semua. Kita bikin dia jadi besar. Xai. Oke, kita cari fontnya nih. Nah, bagi kalian yang mau nyari font, kalian bisa langsung aja ke Google cari apalah fontnya gitu. Ada yang free, ada yang. Tapi kalau buat kalian buat perusahaan itu cari yang free komersial, oke? Tapi kalau emang yang buat pakai buat sendiri, apapun kalian pakai boleh gitu. Oke, kita mau pakai teks yang mana nih? Yang bagus nih, planet kosmos. Ini sudah ada banyak teks sih. Tapi gue kayaknya mau pakai teks Maginor aja nih, coba Maginor. Kurang menarik guys. Ini aja deh, cakep. Oke, ini ya. Nah kalau udah kayak gini gimana lagi sih? Pertama kalian klik dulu teksnya. Kalian klik kanan di keyboard, di mouse. Klik kanan di mouse, kalian klik create outline, oke? Atau shift control O juga bisa sih. Nah kalau udah kayak gini, ini tuh udah kepisah satu-satu guys. Nah ini udah kepisah satu-satu. Kalau udah kepisah gini, kalian langsung aja nih ke file, export as. Nah kalau udah kayak gitu, ini pasti nggak muncul di kalian. Pokoknya kalian itu save-nya SVG, oke? Export as SVG, oke? Di layar pasti nggak muncul karena ya kerahasiaan, oke? SVG. Habis itu kalian cari folder mau ditaruh di mana. Setelah itu udah kalian namain aja Xai SVG, oke? Formatnya SVG, oke? Nah ini kayak gini. Klik oke. Nah kalau udah kayak gitu, kalian langsung ke Blender. Oke, kita langsung ke Blender yuk. Nah udah di Blender nih guys. Jadi kalau udah di Blender, hal pertama itu kalian cari aja. Oke, kalau ketutupan webcam sorry ya. Jadi ke file, terus di sini juga ada import, terus pilih SVG. Nah setelah itu kalian cari tuh yang tadi udah di save di Adobe Illustrator. Kalian taruh di mana tuh file-filenya. Kalau udah kalian cari, udah nemu, kalian import aja SVG-nya. Nah ini sebenarnya ada guys, kalian klik aja nih tuh, itu ada kalau diseleksi. Nah ini untuk muter-muter ini kalian klik mouse-nya ditekan aja gitu. Dan ini fungsinya apa sih layar ini? Nah ini di sini apa sih? Nah ini tuh ada berbagai macam tools buat mengedit ininya nanti gitu. Oke, nah kalian kalau mau munculkan timeline, misalkan kalian lagi di mode modeling nih, kalian bukanya tuh kayak gini, vertikal atau horizontal. Kalau gua horizontal aja karena mau di bawah aja gitu. Nah terus kalian klik yang di sini, klik timeline. Nah ini timelinenya, nanti kita bakal dia bikin muter teksnya gitu. Oke, kalau udah kalian klik aja ininya, kalian klik S di keyboard. Nah nanti dia akan membesar. Oke, kita klik nih di sini nih ada Y dan min Y. Gue pakai min Y aja.
Nah, tuh klik R sama X. Nah, R sama X itu dia bakal bikin dia ke arah sini gitu. R sama Z kayak gini. R sama ya gitulah pokoknya. Kalau itu pasti kalian yang udah tahu basic Blender pasti tahu ya. Itu 90, klik 90 di keyboard biar habis R X terus 90 gitu. Kan besarin aja nih klik S di keyboard. Setelah itu kalian ke objek, set origin, terus origin to geometry. Oke. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi ini udah pada di tengah semua. Oke, kalau udah kayak gini, kita bakal dia bikin 3D. Nah, ini udah kepisah. Oke. Nah, stepnya apa lagi sih bang? Oke, stepnya pertama kalian klik ini semua. Emang ini kalau kalian mau gerakinnya semuanya ya, tapi kalau mau gerakin satu-satu ya nggak usah di join gitu. Kalau gue karena mau samain semua, kita klik join, terus sudah ke join nih satu ini. Nah, klik ini namanya apa yang hijau ini, pokoknya curve. Ini itu curve-nya itu untuk teksnya ini guys gitu. Jadi kalau udah kalian cari nih geometri, klik geometri nih. Nah, udah ketemu geometri. Nah, ini extrude-nya kita tambahin 0,01. Misalkan mau ketebalan kalian segini lah. Nah, ketebalan kalian segini. Itu 0,01. Kalau mau lebih juga bisa 0,02, tapi bagusnya sih menurut gue segini. Gitu. Oke, untuk depth-nya nih, depth-nya kita tambahin 0,001. Nah, jadi itu jadi apa ya? Agak tuh kalau kalian lihat, nah jadi lebih rapih gitu. Oke. Kalau udah kalian klik dulu ininya, klik. Nah, udah diklik, kalian pencet Shift D di keyboard, Shift D. Nah, ini bakal jadi ada 2. Setelah itu udah Shift D, kalian ke settingan ini, depth-nya kurangin. Nah, extrude-nya extrude-nya kurangin. Setelah itu kalian tambahin bevel-nya. Nah, kalau udah ditambahin tuh sekitar ya 0,05 mungkin. Nah, segini. Nah, bisa lah segini lah ya, 0,05 atau 0,04 setelah kalian lah sebagus kalian gitu. Oke, selanjut materialnya. Nah, materialnya ini penting nih. Sebelum material, oke, kita ganti. Oh ya, sorry guys. Untuk ininya gue pakai UV. Nah, UV. Terus belumnya gue nyalain. Habis itu settingan lainnya udah situ aja. Udah itu aja, dan FPS nya 60 biar mulus banget gitu ya. Nah, ada 120 juga sih kalau kalian mau very mulus gitu. Oke, lanjut lagi ya ke yang tadi. Nah, ini ke bagian material. Ini ada material gambar bola merah ini. Kalian klik aja. Kalian minus ini, remove ya. Nah, tuh remove aja dulu. Yang ini juga remove sama, klik di remove gitu. Oke, kita mau bikin dia jadi chrome kan. Oke, kalian kesini, pencet teksnya yang depan nih, yang depan. Oke, kita mau dia kasih chrome, klik new, klik yang bola ini, klik new. Nah, kalian nyalain ininya. Nah, ini nih yang lihat kursor gue ya. Nih, kalian nyalain. Itu metaliknya kalian banyakin metalik. Nah, biar jadi chrome gitu. Dan roughness-nya kalian kurangin. Nah, jadi terlihat lebih chrome bukan? Tuh, jadi kayak bagus gitu. Dan yang untuk lainnya itu sih gue nggak terlalu otak-atik banget. Paling ya cuman main di metalik sama roughness kalau emang mau
cuman krum gitu guys tuh. Nah untuk yang belakang ini, klik new di keyboard, kalian cari nih warnanya, kalian mau warna apa? Warna merah, orange. Misalkan gue maunya merah deh, merah. Oke. Metaliknya gue tinggiin, roughnessnya gue kurangin. Oke, jadi kan, nah gitu kan, jadi kayak nih kalau kalian lihat tuh, jadi bagus gitu. Nah kalau udah kayak gini, kalian lebih enak lagi nih. Udah gampang gitu. Oke, sekarang kita waktunya setup lighting. Oke, setup lighting dulu nih. Kalian ya ini ditekan aja gitu, klik in Y, set. Nah kalian klik shift A di keyboard, kalian klik light area. Nah ini kan ini lampu nih, ini di S. Nah kalian naikin aja segini. Sebelum itu gua bakal split dulu. Nah kalian bisa split dulu nih, vertical split. Nah di tengah-tengah ada dua nih, yang ini buat yang kiri buat preview, yang kanan untuk ngedit tuh. Oke lanjut. Nah ini untuk preview nih. Oh ya, kameranya belum dimunculin. Kalian shift A lagi, kamera. Nah ini kameranya. Kalian ya geser-geser aja pakai G. Ini pakai G ya. Klik G di keyboard. Nah ini kan masih ngaco banget nih. Kalian tuh bisa setting rotationnya jadi 0, jadi 0, di 0. Nah ini kan udah 0 semua nih. Jadi tuh dia yang ini, yang kuning ini ya. Jadi tuh dia bisa dia aturnya lebih enak gitu. Nah ini kan yang X yang bergerak kan. Nah kalian di sini klik X-nya jadi 90. Nah kebetulan gue portrait, tapi gue ganti aja jadi landscape. Oke, kita jadi landscape di sini ya. Namanya itu output. Sorry. Nah ini. Oke, kita setting lagi. Kita mundurin dia, geser dikit. Nah gini kira-kira, mundurin lagi. Nah kalau udah kayak gini, kita nyalain. Nah ini kan cahayanya kenapa nggak ada, kok nggak ada cahayanya bang? Oke, cahayanya nggak ada. Kita tinggiin dulu guys cahayanya, tuh baru ada, baru kelihatan. Ya saya sekiranya kalian maunya segimana gitu, terserah kalian geser-geser aja. Oke, segini mungkin ya. Kalau ngerasa kalian ini terlalu bawah, bisa kalian ke atasin. Segini cukup bikin. Nah terus kalian duplikat aja nih, shift D, GZ. Itu gue nyebutin gue ngeklik apa ya di keyboard, RX. Nah 180. Nah gini. Nah kalau udah kayak gini, ini udah lumayan kece nih, jadi kece. Oke, kalian shift A lagi di keyboard untuk background, klik plan. Nah ini kalian dilihat di kanan ya. Nah ini gue besarin. Kalian RX di keyboard 90. Yang mundurin, tinggiin sampai menutupi kamera kalian. Nah seginilah kira-kira. Oke. Dan ini kita kasih material dia warna black, biar ya lebih gelap aja sih dari background. Nah jadi kan kayak, nah kayak gini. Nah udah lah ya, cakep. Oke, setelah ini udah jadi nih, ini udah jadi semua setupnya. Kamera udah, lighting udah, background udah. Dan ini kita kasih apa, kalian pencet tab di keyboard untuk ke mode modeling. Nah gue biasanya bakal bikin dia jadi kayak gini guys. Tab di keyboard, ini sumbu-sumbu ini kita klik shift.
kalian di keyword extrude. Nah, extrude aja, panjangin. Oke. Terus kalian ganti ininya nih, dekat edit mode ada namanya select mode. Nah, terus kalian klik ini, Ctrl B ya, terus scroll nih. Scroll. Nah, segini mungkin cukup. Kalau udah set smooth, udah gitu. Oke. Nah, udah gini. Oke, jadi kan kayak ya ini ada semacam backdrop gitu ya kan. Oke, kalau udah kalian langsung ke ini nih, gambar globe ini nih. Nah, ini tuh buat apa sih? Kalau kalian tahu Blender, itu ada HDRI. HDRI itu untuk environment kalian, cahaya kalian nih kayak gimana sih? Mau cahaya studio, cahaya lapangan, cahaya pemandangan, anything kalian maunya kayak gimana. Cara gantinya gimana sih? Kalian klik color, kalian ke environment texture. Nah, ini kan masih ungu nih. Kenapa? Karena kalian belum taruh HDRI-nya. Oke, cara taruhnya gimana sih, Bang? Oke, kalian pertama download dulu di Google. Kalian bisa cari Polyheaven atau apalah, terserah kalian, HDRI gitu, bilang aja HDRI 3D. Nah, itu pasti nanti ada banyak pilihan. Nah, kalau gua itu kalian ke shader editor dulu nih. Shader editor gua tinggiin dulu ya biar kalian kelihatan. Nah, ini kan masih objek tuh yang ini. Nah, kita ganti objek ini jadi world. Nah, udah kelihatan nih kan. Kalian klik open, terus cari filenya itu HDRI. Kalau gue pakai Studio, kalian gak bakal kelihatan di sini, tapi gue udah buka nih. Gue pakai Studio, itu formatnya HDR lah ya Indonesianya gitu. Udah open image. Nah, tuh langsung menyala gitu kan. Kalau udah kayak gini, kalian ini cara ini gimana sih kliknya? Ctrl T. Nah, muncul. Ini kalian bisa setting nih, rotation biar dia nggak terlalu terangan. Nah, misalkan kayak gini tuh, jadi kan kayak lebih good gitu. Jadi ini nggak bakal kelihatan sih di ini kalian. Jadi kalau di render image tuh, jadi nanti bakal sekeren ini gitu. Oke, udah nih. Setelah itu sebenarnya udah selesai, udah kelar gitu. Tinggal dianimasiin aja gitu. Oke, kita animasiin ya. Kalian klik Shift A di keyboard, terus mesh empty plane axis. Kalian seginiin, kalian tepat di tengah-tengah ini. Nah, udah. Kalau udah, kalian ke teks ini yang pencet yang orange, terus ke chrome, terus Ctrl P object. Nah, ini kan ngikut jadinya. Tadi kan nggak ngikut. Terus pencet ininya, terus pencet garis tambah ini alias plane axisnya. Nah, udah. Klik P lagi di keyboard, terus object. Nah, jadi kalau kita geser ininya, nanti dia ngikut. Oke, udah paham kan? Oke, lanjut ya. Terus kita ke animation timeline. Nah, ini timeline kita. Nah, kita mau dia bikin muter-muter nih. Oke, kita bikin dia muter ya. Oke, kita bikin dia muter itu caranya gimana sih? Klik dulu nih tanda plus yang tadi. Nah, ini kalian terus ke kuning ini nih, yang object properties. Nah, kalian nyalain aja nih location, rotation. Kalau emang kalian mau location yang dinyalain, ini juga bisa dinyalain. Nah, kalau gua kan kayak bakal nanti kayak muncul gitu kan. Nah, ini gua tambahin di 140 deh. Nah, ini
gue mundurin misalkan G Y, nah gue mundurin segini misalkan. Oke, ini klik I lagi di keyboard, terus Z nya gue muter-muter kayak gini nih. Nah klik di sini 360 misalkan, I lagi di keyboard, jadi kan dia bakal ke depan set. Nah gitu kan. Nah terus apalagi animasinya ini misalnya kayak gini udah cukup. Habis itu kalian tambah lagi keyframe-nya di sampai 180 misalkan digeser kayak gini, Z nya kalian mainin aja tuh, kalian lihat di kanan itu misalkan gini I lagi, terus kalian geserin misalkan di sini segini, ini segini, I lagi, jadi kan kayak tuh. Ya udah deh, setelah itu kalian mainkan aja gimana kalian. Tambahin dulu jadi 300. Udah deh, kalian muterin ini dah, Z I lagi di keyboard, jadi nanti gini set. Pokoknya kreasiin kalian lah sekeren mungkin lah gitu ya. Panjangin kalau emang kecepatan bisa kalian panjangin gitu ya. Oke, udah selesai sih sebenarnya, kalian tinggal render animation udah selesai. Kalau kalian mau background transparan itu caranya kayak gini, kalian plane matiin tak. Nah udah, kalau udah nih kita coba render ya. Ini kan masih ada apa sih ini, cahaya itunya lah ya. Nih kalian ke bentar ke ini, kita cari namanya transparan. Nah ini transparan udah nyala. Nah ini kalian bisa langsung export sebagai MOV tanpa background. Terus tapi cahayanya tetap masuk. Terus kalian aja langsung ke ini. Kalian exportnya mana? Ini dia. Ini ganti jadi FF Effect video. Setelah itu encodingnya kita ganti jadi animation. Nah ininya QuickTime. Oke, bisa kalian ikuti settingan gua. Oke, kalau udah kayak gini kalian tinggal langsung ekspor aja. Itu nanti bakal jadi nih, jangan lupa taruh filenya di mana gitu, bakal jadi tanpa background gitu. Oke, nah kita setel lagi. Oke guys, gimana? Udah cukup teredukasi gak nih untuk bikin kayak gini? Gampang banget kan caranya. Jadi kalau bagi kalian ini, kalian coba dulu aja, pasti kalian nanti kalau udah paham gitu. Oke, kalau gitu see you the next video. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, biar kita bantu channel ini jadi lebih grow up lagi. Oke, thank you teman-teman yang udah subscribe nih, udah 300 subscriber. Semoga bisa secepatnya ribuan ya. Thank you teman-teman. Jangan lupa praktek di rumah.